senjogolan. Matur suwun. Tak weno bisa kamu Raden Singgomas. Ya. Hebat aku melereng, Bang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat kita senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan atas syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Allahumma amin. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku sedulur padepokan Kalijogo dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semuanya karena Allah dipanjangkan atas umurnya, diberikan kesehatan secara lahir dan batin, dan jika ada saudara kita yang mengalami sakit, semoga diberikan kesembuhan. Semoga karena Allah dimudahkan atas segala urusan dan perkara kita, ditetapkan atas iman dan Islam kita. Semoga kita semuanya dijauhkan dari segala bala, musibah, dari segala fitnah, dan yang terutama mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, diberikan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Salam santun kami, salam hormat kami kepada seluruh tokoh spiritual, tokoh supranatural, tokoh paranormal, dan wabil khusus yang kami taati ini kepada guru-guru kami dimanapun berada. Salam hormat kami kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang mungkin sedang menjalankan tugas dimanapun berada. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menjaga keutuhan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan salam sejahtera dari kami keluarga besar Padepokan Kalijogo untuk saudara-saudara kami. Salam silaturahim yang non muslim. Mudah-mudahan kita semuanya tetap terjalin
rasa persaudaraan ya, kesatuan di negara Republik Indonesia. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas, pengasuh Padepokan Kalijogo yang berada di daerah Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana pada hari ini saya mohon izin ya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan tokoh paranormal, spiritual, saya bukan dukun. Saya hanya hamba Allah yang gaib, yang dimana sedikit niat saya ingin berbagi pengetahuan ataupun ingin mengamalkan sesuatu hal baik yang saya pelajari atau yang saya ketahui, yang mana mudah-mudahan karena Allah nantinya bisa memberi atas kebaikan baik untuk diri saya pribadi dan mendatangkan manfaat atas kita semua. Jadi pada hari ini sedikit saya ingin memberi sebuah pemahaman ataupun gambaran tentang ciri-ciri orang yang kerasukan jin. Ya, kenapa kita harus mengetahui dan harus paham atas hal ini? Karena perlu kita sadari, terkadang fenomena orang kerasukan jin ini kadang sering terjadi di mana-mana, baik mungkin di lingkungan kita, di masyarakat kita, dan terkadang tidak sedikit kita bingung untuk membedakan bahwasanya ini asli kerasukan atau hanya sebatas bohong-bohongan. Karena dalam hal seperti ini, kembali lagi ketika kita bicara apakah orang bisa kerasukan jin, menurut saya dan apa yang saya pelajari dan saya ketahui, bisa manusia itu bisa kerasukan jin dengan sebab ataupun dasar-dasar tertentu. Di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya orang kerasukan jin ini menurut saya dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya ketahui, itu yang pertama itu sangat akan mempengaruhi daripada sesuatu hal yang ada di dalam tubuh kita, baik secara mungkin zahir ataupun batin. Perubahan itu bisa terjadi baik secara fisik bisa kita lihat dengan zahir ataupun mungkin secara batiniah. Nah itu terlepas bagaimana prosesnya orang bisa kerasukan, nanti insya Allah sedikit akan saya jelaskan juga. Dan kita membahas ciri-ciri orang yang kerasukan. Yang pertama, orang kerasukan itu secara tidak langsung akan merubah vibra daripada suara orang tersebut. Ya, dari yang saya mungkin ketahui dan saya mungkin menangani selama ini, orang-orang yang kerasukan itu suaranya itu cenderung dia berubah-ubah. Jadi tidak sebatas mungkin suara asli daripada orang yang kerasukan. Kalau yang kemasukan, yang masuk itu mungkin makhluk jin, itu sosok perempuan, ya dia berubah selayaknya mungkin dia perempuan, nada suaranya ya, vibrasinya. Kalaupun laki-laki ya seperti itu. Jadi ini yang memang menjadi ciri khas utama, yaitu suaranya itu berubah daripada suara asli orang yang kerasukan. Nah, terus yang kedua, dia tangannya itu mengepal, ya. Tangannya itu sering mengepal dalam arti karena mungkin secara tidak langsung ketika masuk makhluk tersebut di dalam raga kita ini ada sentuhan-sentuhan benturan energi tersendiri, sehingga dia membentuk sesuatu hal atas fisik seseorang berubah. Dengan salah satunya dia mengepal, ya, seperti menggenggam sesuatu hal. Nah, terus yang ketiga itu gigi geraham. Ini greget itu terkadang sampai bunyi, ya, otak-otak seperti kita menggigit sesuatu hal.
selanjutnya pandangan atau tatapan mata ini kosong, ya. Bisa juga tertutup sampai rapat sekali, itu bisa. Sampai juga terjadi, saya pernah melihat ini kelopak mata ini bisa membalik menjadi putih semuanya. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam, apapun bisa ada dan terjadi. Nah, terus selanjutnya yang terjadi, orang yang kerasukan ini kadang dia itu meminta sesuatu hal yang memang mungkin tidak lazim atau yang aneh-aneh. Nah, itu mungkin kalau dibilang dia minta sebuah makanan atau suguhan atau sesaji yang bagi kita sendiri secara logika itu nggak masuk akal. Mungkin seperti kayak darah dan lain sebagainya. Terus selanjutnya orang kerasukan ini otomatis dia itu mempunyai power yang berlipat ganda, ya, karena mungkin kita biasa atau ketika dimasukin ternyata jin itu punya kekuatan luar biasa sehingga sangat bisa berpengaruh. Terkadang mungkin sampai dipegang atau mungkin diatasi 2-3 orang yang menjaga itu tidak mampu karena kekuatannya itu melebihi kapasitas daripada orang yang kerasukan. Nah, selanjutnya secara tidak langsung biasanya cara berbicaranya itu dia itu ngelantur, ya, tidak jelas apa yang dia bicarakan. Nah, itu mungkin sedikit daripada ciri-ciri orang yang kerasukan. Jadi untuk saudaraku, kalaupun toh kita melihat orang yang kerasukan, ya pesan saya, kita tidak usah bingung, tidak usah panik, tidak usah heboh. Kita pahami dulu daripada orang kerasukan. Kalau dari ciri-ciri yang saya sampaikan itu mungkin tidak ada semua, bisa diindikasi bahwasanya orang ini mungkin bukan kerasukan. Mungkin karena dia itu depresi, ya, gangguan mungkin secara kejiwaan atau mungkin secara psikolog dia terganggu. Itu bisa saja. Karena ketika orang seperti itu biasanya dia punya tekanan tersendiri sehingga bisa loss. Nah, itu. Terus ada yang menanyakan kepada saya, Pak Romo, Raden, kalau seandainya kata ada orang yang membantu atau yang mengobati itu non muslim, apakah bisa sembuh? Ya. Jadi kalau menurut saya, ya kembali lagi, karena kita umat Islam, kita punya keyakinan dan punya tata cara tersendiri. Tapi bagi saudara kita yang mungkin non muslim, ya, saya yakin itu punya keyakinan dan kepercayaan sendiri yang menurut saya bisa saja sembuh. Karena di sini kembali lagi bahwasanya tingkat titik daripada ketika kita membantu seseorang itu adalah keniatan kita, keyakinan kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Tinggal proses dan caranya masing-masing. Nah, itu. Sebelumnya sudah saya berikan tips bagaimana mungkin cara mengobati orang kerasukan. Kalau memang kita sendiri melihat orang kerasukan, lalu kita coba mengobati dan di sana mungkin belum juga sembuh, ya, kita jangan putus asa. Kalau memang kita merasa sudah tidak mampu, ya silahkan kita ikhtiar, kita panggil, kita cari ahlinya, baik itu mungkin ustadz atau kiai atau mungkin orang yang bisa meruqyah. Nah, itu. Tetapi kalau kita bisa melakukan sendiri, ya itu akan lebih baik. Secara tidak langsung kita bisa sigap mengatasi atas ini semuanya. Nah, kenapa orang itu sering mungkin posisinya kok bisa kerasukan dan lain sebagainya? Nah, ini kalau menurut saya prosesnya macam-macam, ya, sebenarnya. Karena makhluk ini memang ada yang sengaja ingin main-main atau ingin mengganggu melalui daripada mungkin tubuh seseorang dengan sebab ataupun tanpa sebab. Yang kedua, terkadang memang sengaja makhluk itu dipanggil
atas proses-proses tertentu. Dan yang ketiga, mungkin makhluk ini merasa marah ya atas sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia, sehingga menjadikan makhluk ini bisa masuk ke dalam raga manusia. Karena yang saya ketahui bahwasanya jin itu bisa merasuki manusia, baik itu karena proses sebuah syahwat atau nafsunya. Yang kedua, karena mungkin secara tidak langsung jin ini sendiri merasa marah ya, yang dimana ada dari manusia yang mungkin di sini kadang membuang atau menyiram air panas sembarangan, atau yang kedua itu yang sering terjadi ya, kadang kita dimana kita nggak ngerti, kita sering kencing sembarangan atau buang hadas kecil yang di situ ternyata ada lubang, dan lubang itu ternyata sarang jin. Ini bisa saja ya jin itu marah, nah itu merasuki manusia. Yang selanjutnya mungkin bisa saja karena jin ini sendiri ingin memang sengaja main-main atau ingin menyampaikan sesuatu hal melalui raga manusia. Dan selebihnya mungkin ketika kita sadari bahwasanya kita melewati suatu tempat, kadang kita merasa mungkin sudah hebat ya, mungkin kita punya keilmuan, kita punya kesaktian, kita ketika masuk suatu tempat kita sombong, kita takabur, kita menantang makhluk-makhluk yang mungkin tidak bisa dilihat dengan zahir ya. Karena kesombongan itu, karena ketaburan itu, akhirnya bisa saja makhluk ini merasuki atas tubuh seseorang. Jadi kalau ditanya atas kenapa proses manusia itu bisa kerasukan, banyak hal dan banyak faktor, mungkin tidak bisa saya jelaskan atas semuanya. Nah, dari ciri-ciri ya sedikit yang saya sampaikan, lalu kenapa kita bisa kerasukan, ya itu semua kembali atas diri kita. Ya, kita sebagai manusia yang dimana di sini cara kita mengantisipasi atas semuanya, perbanyaklah kita berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di pagi hari sampai petang. Kita selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita coba menjaga atas diri kita, pikiran kita, dan utamanya hati kita ya. Jaga daripada mungkin penyakit iri, dengki, hasad, hasud, dan lain sebagainya. Kita jaga itu agar makhluk-makhluk ini tidak gampang mudah untuk merasuki atas diri kita. Yang ketiga atau mungkin yang selanjutnya, secara tidak langsung perbanyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kehidupan pastinya setiap orang itu punya ujian, punya proses, punya masalah masing-masing. Dengan cara kita bersyukur itu bisa memberi kekuatan atas batiniah kita. Ya sedulur ya, nah itu. Terus selanjutnya kembali lagi, apapun yang kita lakukan, jangan sampai sesekali kita melakukan persekutuan atau sampai mungkin kita memusyrikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Karena bisa saja ya mungkin orang melakukan proses-proses tertentu ingin secara instan, ingin mendapatkan dunia yang lebih dengan cara-cara yang dimana itu di luar ajaran Islam, sehingga bisa saja mungkin makhluk ini akhirnya itu bisa merasuk ke dalam orang tersebut, baik itu karena proses tersendiri atau karena sebuah mungkin perjanjian dan lain sebagainya. Jadi untuk saudaraku ya, sedikit di sini saya hanya ingin mengingatkan dan menyampaikan atas diri saya dan saudaraku dimanapun berada. Mari dimanapun kita berada, kita selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga diri kita dan keluarga kita ya. Terus kita yakini bahwasanya makhluk Allah itu yang secara gaib, yang tidak bisa kita tembus dengan zahir, itu ada ya.
Allah menciptakan malaikat dan jin, yang dimana malaikat punya tempat sendiri, punya alam tersendiri, dan di sini mungkin jin juga punya alam tersendiri. Walaupun kita tidak bisa melihat atas makhluk yang Allah ciptakan tersebut, tapi kita harus meyakini dan mengimani, karena itu masuk dalam rukun iman kita. Jadi dimanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, berhati-hati. Bisa saja jin itu ada di kanan kiri, samping, depan, belakang kita. Selalu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sedikit ya, saya ingin berbagi atas pengetahuan dan semuanya. Terus tambahan ya, kalau dalam kehidupan ini jangan kita gampang bengong ya, jangan kita dibiasakan selalu menyendiri, termenung dan lain sebagainya. Kalau pikiran kosong dan lain sebagainya, itu pun sangat rentan dan mudah dimasuki dari makhluk jin ini. Jadi hati-hati ya sedulur ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada gangguan setan, daripada gangguan jin, dan semoga kita ditetapkan atas iman Islam kita selalu ingat dan berzikir dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Ambil sesuatu hal yang saya sampaikan ini, jika ada manfaatnya ya alhamdulillah. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf lahir batin kepada saudaraku dimanapun berada. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siji wadah ojo nganti pecah, tur ojo lali ibadah. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.